Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Febiola Indriansa, kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian lisan yang berkaitan dengan yang pertama. Jelaskan pengertian tarbiyah secara bahasa dan istilah. Mengapa tarbiyah tidak dapat dipahami hanya sebagai proses mengajar? Jawabannya, tarbiyah secara bahasa berasal dari kata robba, yurabbi, dan tarbiyatan, yang berarti memelihara, membimbing, menumbuhkan, dan mengembangkan. Kata ini juga berkaitan dengan kata Rabbi yang berarti Tuhan sebagai pemelihara alam semesta. Secara istilah, tarbiyah adalah proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi manusia, baik jasmani, akal, rohani, maupun akhlak secara bertahap menuju kesempurnaan sesuai ajaran Islam. Tarbiyah tidak dapat dipahami hanya sebagai proses mengajar, karena mengajar hanya menekankan transfer ilmu pengetahuan, sedangkan tarbiyah mencakup pembentukan karakter, akhlak, kepribadian, dan mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Apa hubungan antara konsep tarbiyah dan makna Rabbi dalam Al-Quran? Jelaskan. Jawabannya adalah dalam Al-Quran Allah disebut sebagai Rabbi, yaitu pemelihara, pengatur, dan pendidik seluruh makhluknya. Dari kata Rabbi inilah lahir konsep tarbiyah. Hubungannya adalah bahwa Allah mendidik manusia secara bertahap melalui wahyu, pengalaman hidup, dan petunjuknya. Oleh karena itu, proses pendidikan dalam Islam harus meneladani cara Allah mendidik makhluknya, yaitu dengan kasih sayang, kebijaksanaan, dan bertahap. Dengan demikian, tarbiyah merupakan proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbinya. Soal nomor 3 adalah bandingkan istilah tarbiyah, takziah, riayah, dan ta'dib. Apa persamaan dan perbedaannya? Jawabannya, tarbiyah berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia. Takiyah berarti penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk dan pengembangan sifat-sifat baik. Sedangkan riayah berarti pemeliharaan, penjagaan, dan pengawasan terhadap peserta didik. Dan terakhir, ta'dib berarti penanaman adab dan etika agar seseorang mampu mendapatkan sesuatu pada tempatnya. Persamaannya adalah semua konsep tersebut bertujuan membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Perbedaannya adalah terletak pada fokusnya. Tarbiyah fokus pada pengembangan, takziah fokus pada penyucian jiwa, riayah pada pemeliharaan, ta'dib pada pembentukan adab. Soal berikutnya nomor 4, dokumen membedakan antara tarbiyah umum, tarbiyah khusus dari Allah kepada makhluknya. Jelaskan perbedaan keduanya beserta contohnya. Jawabannya, tarbiyah umum adalah pendidikan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk tanpa membedakan apakah beriman ataupun tidak. Bentuknya berupa kehidupan, kesehatan, rezeki, dan berbagai nikmat dunia. Contohnya, Allah memberikan udara, makanan, dan sinar matahari kepada semua makhluk. Sedangkan tarbiyah khususnya adalah bimbingan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya berupa hidayah, petunjuk, ilmu, dan keimanan. Contohnya adalah pendidikan Allah kepada para nabi dan orang-orang soleh sehingga mereka semakin dekat kepadanya. Soal nomor 5, mengapa para nabi dianggap sebagai model utama dalam pendidikan Qur'ani? Jelaskan. Jawabannya, para nabi dianggap sebagai model utama pendidikan Qur'ani karena mereka menerima pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu. Sebagai objek pendidikan, para nabi dibina dan dibimbing oleh Allah untuk menjadi manusia terbaik. Sebagai pendidik umat, mereka menyampaikan wahyu, memberikan keteladanan, membimbing akhlak masyarakat, dan mengajarkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan Islam sangat berkaitan dengan meneladani metode pendidikan yang digunakan oleh Nabi.
Pertanyaan nomor 6 adalah jelaskan 4 bidang pendidikan dalam Al-Quran. Pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan akal, dan pendidikan jasmani. Mengapa keempat bidang ini harus dipahami secara terpadu? Pertama, pendidikan iman yaitu menanamkan keyakinan kepada Allah dan rukun iman. Kedua, pendidikan akhlak yaitu pembentuk pribadi yang mulia seperti jujur, amanah, sabar, dan bertanggung jawab. Ketiga, pendidikan akal yaitu mengembangkan kemampuan berpikir, meneliti, dan mencari ilmu pengetahuan. Keempat, pendidikan jasmani yaitu menjaga kesehatan, kebersihan, dan kekuatan fisik. Keempat, bidang tersebut harus dipahami secara terpadu karena manusia tidak hanya membutuhkan ilmu, tetapi juga iman, akhlak, dan kesehatan jasmani. Pertanyaan nomor 7 adalah salah satu karakteristik pendidikan Qur'ani ada Rabbaniyah. Apa maksudnya dan bagaimana karakteristik ini memberikan pendidikan Qur'an? Jawabannya, Robania berarti segala proses pendidikan berlandaskan kepada Allah dan bertujuan memperoleh keridhaannya. Ciri-cirinya adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, mengutamakan nilai spiritual, serta menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Perbedaannya dengan pendidikan yang hanya berdasarkan pemikiran manusia adalah pendidikan Robania memiliki dasar wahyu yang bersifat benar, universal, dan berlaku sepanjang zaman. Pertanyaan nomor 8, jelaskan konsep tadarruj atau bertahap dalam pendidikan Al-Quran. Mengapa prinsip bertahap penting dalam proses pembentukan manusia? Jawabannya, tadarruj berarti proses pendidikan yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan manusia. Prinsip ini penting karena manusia tidak dapat menerima semua perubahan sekaligus. Pendidikan yang bertahap lebih mudah dipahami, diterima, dan diamalkan. Contoh yang terkenal adalah pengharaman khamar yang dilakukan melalui beberapa tahap hingga akhirnya diharamkan secara total. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memperhatikan kondisi dan kesiapan peserta didik. Pertanyaan nomor 9 adalah menurut dokumen, tujuan pendidikan Qur'ani adalah menjaga fitrah, melatih akal, dan membentuk manusia saleh. Jelaskan keterkaitan antara ketiga tujuan tersebut. Jawabannya adalah, menurut pendidikan Qur'ani, manusia lahir dalam keadaan fitrah yaitu memiliki kecenderungan kepada kebenaran dan tauhid. Fitrah tersebut harus dijaga melalui pendidikan yang baik. Selain itu, akal harus dilatih agar mampu memahami ilmu dan membedakan yang benar dan yang salah. Ketika fitrah terjaga dan akal berkembang dengan baik, maka akal lahir manusia saleh dan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Jadi ketiga tujuan tersebut saling melengkapi dalam membentuk kepribadian muslim yang sempurna. Pertanyaan terakhir adalah pilih 3 metode pendidikan dalam Al-Quran, misalnya keteladanan, dialog, kisah, tarhib, perumpamaan, atau nasihat. Jelaskan bagaimana metode tersebut dapat diterapkan dalam pendidikan Islam kontemporer. Jawabannya, metode pertama adalah keteladanan atau uswah hasanah. Metode ini dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang baik. Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik bagi umat Islam. Metode kedua adalah dialog atau hiwar. Dalam Al-Quran, banyak ditemukan dialog antara para nabi dan dengan umatnya. Metode ini melatih berpikir kritis dan memperkuat pemahaman. Metode ketiga adalah kisah atau qasah. Al-Quran banyak memuat para kisah Nabi umat terdahulu secara pelajaran bagaimana manusia dalam pendidikan Islam kontemporer. Metode keteladanan dapat diterapkan oleh guru dan orang tua. Metode dialog dapat digunakan, metode kisah dapat digunakan untuk menanam nilai moral melalui cerita inspiratif. Baik, terima kasih kepada Bapak sudah mengizinkan saya ujian susulan, dan terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.